Onyx memang seperti yang tadi kita bahas di awal sih, ya kan? Mereka masih butuh chemistry. Kalau ngomongin jam terbang kan udah pasti jam terbang ya, semua player pasti butuh. Tapi chemistry itu lebih penting loh. Iya, chemistry harus banget sih. Iya, Apalagi bawa dua pemain asing ya. Iya, kayak kamu misalnya kamu main jungle nih. Ya. Ya kan, aku misalnya Rom. Aku harus udah tahu kamu mau ngapain nih. Eksekusinya tuh kapan. Nah itu tuh chemistry tuh. Chemistry, kayak gitu. game sense. Pasti dibutuhin sih. Betul. Yang biasanya kita lihat kan kayak LCC itu nih mid laner yang jago guys di Nova waktu itu ya. Setelah dia ada di tim Onyx tuh nggak kelihatan banget LCC itu, malah kelihatannya banyak blundernya di arah tim Onyx. Mungkin ya dia beda cara mainnya dengan tim Nova yang dulu. Apalagi kan dulu kan tim Nova kan dia kan sama Zankyu tuh, sama DDQ setimnya. Sekarang harus main sama Onyx yang mungkin sedikit lebih pasif, yang mungkin playstyle-nya beda juga. Jadinya emang ini butuh banyak nyari chemistry sih buat ngertiin satu sama lain. Yoi, asik ya tuh. Keren banget. Saling mengerti ya kan. Benar-benar. Iya pasti itulah, itu tuh penting banget guys. Iya, komunikasi juga, karena tadi kita udah sempat bahas kan kayak language barrier ini mungkin aja bisa jadi permasalahan untuk Onyx, tapi ya semoga mereka bisa menyelesaikannya itu seiring berjalannya waktu. Dan kita akan melihat untuk draft di game yang pertama, Kagendra first pick. Sementara Onyx second pick kali ini menutup ke Zhangfei terlebih dahulu dari Kagendra. Changfei, Musashi, dan Musashi di ban ya. Berarti kalau misalkan emang mau ngelepas Dolia, gue rasa Onyx pengen lepas Dolia sih. Dengan Musashi ini di ban, kalau misalkan Dolia dilepas mereka pengen ngambil Augran. Tapi aku tadi mikir kayak Yuhuan juga, iya. Aku juga mikir Yuhuan, cuman Yuhuannya di ban sama Kagendra. Iya, langsung dijawab ya sama Kagendra ya. Kalau misalkan ban Dolia tinggal ngambil Mai Shiranui. Jadi ini lumayan open ban ya semuanya ya. Jadi Arlilong bakal lepas. Atau karena mereka kontes aja sebenarnya Onyx. Kontes di bagian Dolia sama Mai Shiranui-nya. Tapi tetap lebih mahal Dolia. Oh iya kah? Iya harusnya Dolia sih, atau Augran. Soalnya Kagendra kadang-kadang ada Dolia lepas dia ngambil Augran, tapi harusnya Dolia sih. Yang diambil yang lebih mahal gitu, ngebuka potensi buat banyak yang namanya itu combo. Tapi Arli ternyata pilihannya. Iya, Arli. Jadi melepas Dolia dan juga bahkan ada Augran, ada Long di sini. Long menurut aku nggak usah di-pick dulu sih dari Onyx, karena gimana pun kita udah ngeliat Arli di farm lane-nya buat Kagendra. Jadi Onyx mereka bisa pick lane lainnya. Iya setuju, bisa di kayak pick ketiga ya buat Long ya. Dan bisa yang lain juga kayak Lady Sun mungkin bisa diambil sama tim Onyx buat ngelawan si Arli-nya tim Kagendra, dan Dolia sama Augran diambil langsung sama Onyx. Tapi emang susah ya match up Arli sama Long nih. Iya tapi emang sebenarnya kalau kita lihat kadang-kadang di turnamen ini ya Indonesia Qualifier itu kadang-kadang Arli yang menang, kadang-kadang Long yang menang. Jadi sama-sama punya power yang kuat. Atau tergantung memang roamnya aja yang jadi combo juga. Termasuk roamnya pengaruh dan juga dari skill individu ya. Karena kita beberapa kali ngeliat juga waktu itu ada kayak Bigetron Sigma, Zaan itu ngelawan Enix dari Mahadewa, menang tanpa adanya roaming, jadi kayak bisa menangin dari mekanik. Jadi sama-sama bisa ngelawan. Dan Menki buat nge-counter Augran. Wah ini dia, bubble party ya. Menki dan langsung ngebawain Ladiesen juga untuk di area mid untuk Senko ya harusnya. Untuk dari sisi Kagendra. Sementara langsung ada Princess Frost. Ini tuh kayak udah ada match up ya tau gak sih? Mayen sama Mai biasa kan, Princess Frost sama Ladiesen. Iya, Frost sama Ladiesen tuh udah kayak satu tuh cara mainnya mirip tuh. Udah ada kayak adik kakak ya bener. Dan ini kayak yang gue bilang tadi ya, Menki bakal buat nge-counter Augran ya. Dan Frost diambil sebelum masuk ke ban fase kedua. Setelah ini bakal kita lihat, harusnya nih Lady Sun sama Long ya. Kayak MM-nya bakal di-ban-banin sama Kagendra. Dharma juga langsung di-ban bahkan ternyata sama tim Onyx. Kelas lane masih dicoba untuk di-deny dulu buat hero poolnya Hans. Tapi Hans tuh banyak banget. Dia bisa main Alain, bahkan Onyx bisa main Alain juga. Dan dia bisa main Charlotte. Kalau misalkan sana Onyx ambil Alain, ada Charlotte untuk Kagendra. Ada Biron juga. Masih banyak sebenarnya hero-nya. Dan akhirnya emang Kagendra tugasnya tinggal ngabisin MM-nya aja. Iya, mereka bisa nutup ke arah Ladiesen juga kalau mereka mau ya. Karena Ladiesen juga punya potensi untuk ngepok di early. Sementara dari Onyx mereka nutup ke arah kelasnya seperti yang tadi kamu bilang. Karena Hans di sini belum dapetin class lane-nya. Dharma bakal ditutup sama Onyx. Sementara memang tidak akan ada Zhangfei karena Zhangfei-nya memang ditutup sama Kagendra. Jadi potensi roamnya juga sebenarnya masih possible banget untuk Kagendra. Mereka bisa bawain Lianpo kalau mereka mau. Dan Sunbin yang malah ditutup. Sunbin ternyata ya yang langsung di ban sama tim Onyx. Kagendra sih masih bisa pakai Lianpo. Sebenarnya buat nabrakin combo Dolia gini tuh lebih enak ditabrak sama Lianpo karena Lianpo masih kebuka banget. Dan Onyx udah nggak bisa buat ngambil Lianpo. Akhirnya MM-nya di ban lagi kayak di Renji. Mungkin pilihannya ada Lady Sun di sini untuk tim Onyx atau Marco Polo. Tapi Marco Polo susah lawan Arli buat
by one sama Arli aja Marco Polo tuh bakal berat banget. Mau pakai Purify, mau pakai stun. Arli menang dari segi mekanik hero-nya ya, dari dia punya skill di atas Marco Polo gitu. Aku lebih suka Lady Sun sih, at least ada match up untuk early dulu ya buat Onyx sendiri. Tapi kita akan lihat apakah yang akan dimainkan oleh Luchen di sini sebagai farmland dari Onyx sendiri. Berpikir cukup keras sepertinya dari Onyx. Dan Dun. Oke, berarti jungle Dun ya. Onyx. Jungle ya. Buat si Augrana bakal di class lane atau kebalikannya. Nggak tahu ini bakal jadi poolnya Boots soalnya. Tapi menurut aku fleksibel sih, iya. Yeah. Kalau Boots tuh tipikalnya tuh yang main sisi sih sebenarnya. Jadi mungkin bisa aja dibawa Dun ya. Cari momentum ya kan kayak minggu lalu kan bawa Sunce juga kan. Berarti kalau misalkan seandainya terjadi itu pertama kalinya Dun keluar di class lane ya. Buat di turnamen Indonesia Qualifier. Itu menurut aku not bad juga sih. Ya, karena ini emang Augrana kena counter sama, sebenarnya Augrana kena counter sama si Menki. Jadinya pilihannya adalah Augrana di class lane gitu buat Boots mainin dan Dunnya bakal di jungle. Dan bener aja Lianpo sama Biron yang bakal diambil sama Hans. Last pick ini buat Marksman. Lady Sun sih paling make sense buat dimainin sama Onyx buat ngelawan Arli juga soalnya. Atau mau bawa Hoi. Hoi, tapi susah di late game banget nih early-nya. Iya mereka kurang damage. Early-nya tinggal, iya sebenarnya emang sulit. Garo? What? Garo? Garo juga late game loh. Garo late game dan emang sebenarnya dari Garo sendiri kan punya pasif ya, dimana dia tuh bakal ada damage tambahan ketika musuhnya punya shield. Yang sebenarnya make sense buat ngelawan Menki. Ya. Tapi dia tuh udah kena nerf di patch sebelumnya, jadi bukan patch kemarin. Patch sebelumnya udah kena nerf, diturunin 50%. Bonus damage-nya, gede banget dituruninnya. 50% lumayan sih. 50% gede banget kan, kayak setengahnya lo diturunin setengahnya. Jadi kayak bonus damage Garo ke hero yang ada shield itu diturunin jauh. Jadi kayak berasa banget harusnya dengan dia ngepick Garo. Gue gak tahu ini bakal gimana caranya, karena gampang keculik, gak punya escape tools. Iya, dan lagi-lagi gak punya damage di early juga seperti mungkin Lady Sun yang udah kita bicarakan tadi. Tapi ya, kita sudah melihat untuk draft di game yang pertama dan kita akan langsung masuk ke dalam game. Ini dia, let's the game begin antara Onyx dan juga Kagendra. Woo, let's go! Menarik, Garo. Tadi kita udah ngeliat Soyue dan sekarang kita ngeliat Garo, teman-teman. Dipegang di Onyx Esport untuk Luochen. Karena sebenarnya buat ngelawan Arli, tentu pakai Lady Sun bakal oke banget. Dan kali ini kita lihat dari pergerakan tim Onyx Esport cukup agresif. Mereka ngambil satu Armadillo juga, ngambil satu River Spirit juga nih. Bagus ya buat Onyx Esport buat di awal-awal. Dan dari penonton udah pada voting, 75% di Kagendra. Loh, bukannya harusnya Onyx yang 70%? Kenapa tuh? Kan harusnya gitu, nggak mungkin ya. Gue nggak tahu ya guys ya. Tadi soalnya banyak yang bilang di kolom chat, Onyx 70% gitu. Banyak yang bilang di kolom chat, gue cuma baca doang. Gak salah, betul. Tapi Augrana dimainin sama Boots ya di kelas lane, ternyata bukan Dun. Jadi malah Dunnya yang akan ditaruh di posisi jungler untuk Rage. Betul, jadinya Boots yang bakal main Augrana dan kali ini Kagendra bakal coba untuk mirroring aja. Pergerakan ngambil satu Armadillo di bagian bawahnya bakal dimajuin langsung berserem Dream Realm dari Wirau. Masih ada Wave Breaker dari Falah. Coba untuk nge-zoning out aja karena dari Luochen juga ya Garo. Belum bisa apa-apa di early. Iya, dan sementara ya memang posisi dari Lele kali ini juga bakal coba di cover habis-habisan sama Mavers. Coba untuk zoning Falah. Dan cukup nyebelin sih sebenarnya ngelawan Dolia ketika lagi berenang ya. Karena itu lagi-lagi live regionnya bakal kenceng banget untuk Falah sendiri. Sementara terkena Frozen, tapi dari Rage kali ini Unruly Blade yang sempat connect ke arah Senko namun tidak akan ada damage yang cukup signifikan. Karena harusnya Dan ini dunia bakal fokus untuk tank ya. Iya, pastinya bakal bikin tank. Iya. Dan juga tadi udah ada coba untuk ngambil River Spirit ya, gue gak lihat jadi tadi siapa yang dapat antara Rage atau Wirau. Cuma dari network goldnya di sini Onyx masih unggul teman-teman. Dan Firehawk-nya ternyata bisa di zoning, diambil sama Lele. Luochen bahkan kalah level kali ini karena ya dia nggak ditemenin. Dan kali ini Rage bakal coba untuk masuk ke arah jungle Wirau. Dia kabur dengan satu buah Unruly Blade. Namun Boots harus membuka satu buah Conductor of Soul di arah atas untuk melarikan diri aja. Dia kepres banget. Karena sebenarnya Augrana emang ke counter sama Biron. Kalau misalkan kalian nanya counternya si Augrana di arah kelas lain ya Biron lawannya. Itu nyebelin banget sih sebenarnya ngelawan Biron juga. Apalagi kita tahu punya ini ya sebenarnya damage yang cukup signifikan juga sebenarnya dari Biron ya. Dan Augrana kan kita tahu butuh item juga sebenarnya. Jadi perlu mid to the late game sebenarnya untuk dari Boots. Jadi bakal main agak sedikit pasif tarik ulur aja bareng sama Hans. Sementara Lele di area bawahnya masih bisa mundur, masih punya little step juga.
Dan masih belum ada first blood jatuh di menit yang ketiga. Ya, ini susah sih. Augurnya dari tim Onyx Esports ini gimana ya? Udah kayak menjadi duri dalam daging. Kenapa tuh? Asik banget kayak kata-katanya. Muji diri sendiri gitu ya. Karena di atas di counter sama Biron. Sedangkan kalau misalkan di jungle di counter sama Menki. Dan Boots kali ini bakal dipukuli lagi sama Hans. Masih ada Conductor of Soul juga bakal dimajuin. Winter Isir keluar dari LCC itu. Flash! Langsung dibuang sama Hans. Hampir tumbang dan Boots first blood kali ini. Dengan bantuan seorang Frost. Nice gang tentunya. Wow, itu Conductor of Soul-nya bener-bener timing yang pas banget. Dan bahkan langsung di-slash begitu aja oleh Boots. Dan first blood jatuh untuk Onyx di menit yang keempat. Mavers bakal coba dipukul mundur, terkena sedikit epic damage. Tapi masih bisa untuk bertahan kali ini dari Mavers-nya. Palah bakal coba untuk mengcover di area mid 3 pemain dari Onyx. Mencoba untuk memberikan sedikit momentum kayaknya di area mid. Cuma masalahnya mereka nggak mau terlalu kesetir ya dari Kagendra. Iya, dan kali ini dari Tyrant udah up. Dari Onyx, ini lebih agresif ya mainnya Onyx ya dibandingkan di minggu-minggu sebelumnya. Iya. Gue suka nih inisiatif dia dimana berani banget buat permainan agresif kayak gini. Udah dapetin Tyrant secara free juga tanpa adanya kontes dari tim Kagendra. Dan jalannya juga bakal dipotong karena udah ada LCC2 dan juga Boots. Dari arah mid lane, Path of Passing-nya dibuka, bakal coba ditebas langsung aja Dream Room melarikan diri. Masih ada Bridge Prison di mana Wirau terpaksa maju lagi Tremor Smash. Langsung dari seorang Movers, di mana main Onyx tumbang satu orang Boots hilang kali ini. Rage dan LCC itu harus mundur lebih jauh lagi, nggak bisa buat nge-backup dan satu camp dari Bornya bakal diamanin sama Hans. Wah, damage-nya masih belum terlalu berasa ya di area mid ya tadi ya dari Onyx sehingga Boots-nya harus terpick off dan sekarang Lucien bahkan kena poke juga nih di area bawah sama Lele. Jadi agak sedikit sulit sebenarnya kalau untuk ngelihat team fight 5 lawan 5 tadi ya. Atau mungkin 3 lawan 3 tadi di area mid-nya. Malah Wirau-nya yang tebel banget tadi itu. Betul, Wirau punya shield soalnya. Dan ini bottom lane pasti bakal didapetin towernya karena udah di zoning juga sama Movers. Bahkan dari Falah udah ketahuan posisinya. Bakal dipukul mundur juga. Kali ini pelan-pelan ada berserem dan Lele secara gratis dapetin tower bagian bottom lane ditinggal karena di minion wave. Dan Garonya nih butuh banyak item banget. Biar dia bisa buat nge-utilize Garonya. Karena emang Garo hero late game sekarang baru jadi. Shadow Reaper doang, tiba-tiba fight lagi, ditabrak sama seorang Movers. Rage kali ini, Tremor Smash-nya keluar, masih ada shield, Wind Slash, Free bisa connect, langsung tumbang di sana Movers, hilang. Masih ada Rage dan juga Lele, yang coba untuk membuat satu bom Maple Dance, tapi Lele juga hilang di tangan Rage. Masih ada Wira menjadi target selanjutnya, itu dia. Enchanted Arrow Luochen dan Free bisa lagi kena. LCC itu, kena mulu Frozen-nya. Wah itu bagus banget sih. Dan itu jadi mimpi buruk loh buat Kagendra. Karena mereka bener-bener ke Frost di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Dan 2 pemain dari Kagendra hilang begitu saja padahal Dream Room yang tadi udah connect dari Wirau. Sayangnya dia kena Frozen. Dan sekarang Boots bakal coba untuk zoning Hans di area atas. 1 buah Path of Passing dibuka begitu saja. Tapi Hans tidak akan terlalu memaksakan untuk bisa 1v1 dengan Boots. Karena dia tahu ini posisinya Only sekarang udah bisa dapetin momentumnya. Iya sih, tapi Free Prison-nya sih yang bagus banget dari LCC itu. Dan ini pas Dream Room, pas balik lagi tuh escape-nya nggak ada. Dan Garo tuh masuk ke pas banget. Dia udah punya Shadow Reaper juga, nambahin crit. Dia critical, bakal ada slow effect juga. Selama Garonya bisa free hit, selama front line dari tim Onyx ini bisa hidup, gue rasa damage dealer-nya bakal gede banget di tangan Garo sih. Iya, setuju sih. Mereka cuma perlu buying time aja biar Garonya tarik ulur sama Arli. Selama dia nggak ke-pick off, aku rasa nggak jadi masalah sih. Meskipun kelihatan kayak objektif towernya masih dipegang sama Lele ya. Iya, dan kali ini langsung di-trap aja. Satu buah Ocean of Tears keluar, Falah diusir dari arah sungai. Tapi emang damage dari Lady Zen gak sebesar itu juga. Nih dari Kagendra harus positioningnya tuh ngebaginya harus oke banget. Karena kalau misalkan udah kena Frozen dari Free Prison, itu bener-bener kayak jadi free hit juga buat Garonya. Terus mereka juga punya frontline yang kuat kayak modelan Dun kayak gini. Ini kayak harus hati-hati banget dalam bergerak. Ya menurut aku sih sebenarnya mereka harus take down sih ini LCC-nya. Karena sulit ya, kalau misalnya mereka coba cari positioning dan team fight yang benar-benar dipaksain sama Onyx untuk main yang mepet banget, itu bakalan enak banget buat LCC. Jadi Kagendra mereka harus pick off LCC-nya. Entah mungkin butuh bantuan dari Hans, entah mungkin butuh bantuan dari Lele. Sementara kali ini dari Onyx, mereka dapetin momentum mereka dapetin keuntungan network yang lebih jauh dibandingkan Kagendra. Di menit yang ke-7 mereka coba untuk zoning di area jungle-nya. Boots kali ini 1 versus 3 dan bahkan kali ini Dream Room yang connect. Sementara Garonya bakal tumbang begitu saja, nggak punya damage dari Onyx. Sementara masih mau lebih. Memang LCC tumbang, tapi Hans juga menjadi pertukaran untuk Onyx Esports. Masih mau lebih, kali ini Lele bakal coba untuk mengejar kah? Enggak, ternyata Falah yang akan menjadi korban ketiga dari Onyx Esports yang tumbang. Sementara Kagendra
mereka bertahan, masih mau lebih Senko. Itu dia, berhasil untuk menumbangkan Boots yang udah kelihatan low banget dan gak punya escape mechanism lagi. Tapi emang targetnya Kagendra sih langsung ngincar ke arah Garo bro. Garonya, jadi emang kayak yang gue bilang kalau misalkan Garonya bisa diselamatin, bisa di belakang, bisa save, itu bakal jadi damage deal yang oke banget buat Onyx. Sedangkan kalau misalkan Garonya nggak ada, ya berarti emang nggak ada damage dealer lagi buat tim Onyx. Targeting mereka bagus sih. Targetingnya bagus banget karena ya oke lah, Boots udah langsung nge-zoning 3 orang. Dia Conductor of Soul, tapi Garo yang langsung di target pointing dan dari CLC itu sama Vala tuh terlalu jauh. Garonya di kiri sendirian, langsung ditangkap gitu aja, udah nggak ada damage lagi. Jadi kayak ngomongin Frost, damage-nya juga nggak terlalu yang sesakit Garo, bisa kasih damage per second. Jadi ini mereka harus bisa buat ngejagain Garonya sih, pasti itu udah PR-nya Onyx banget. Iya, dan tugasnya Boots pasti bakal ngezoning sih. Jadi mau nggak mau yang ngejagain dia antara memang dunia atau ya Vala yang bakal nempel sama dia terus-terusan. Iya, harus Vala sih. Di sini Vala juga bakal fokus. Sulit sih menurut aku. Karena lawan dia adalah Lianpo yang lagi-lagi punya efek sisi, punya Tremor Smash, ya kan? Nah, betul. Jadi ya sulit, punya Magma Slam juga dan jadi posisi buat Lelenya free banget sebenarnya. Tadi dia Maple Dance, Little Step tuh enak banget. Bener-bener gak ada yang bisa nangkep dari Onyx Esports. Tuh, kayaknya bakal langsung diwarin lagi. Mencoba untuk bertahan di balik tower. Udah ada Winter Issue yang keluar juga dari tim Onyx Esports. Mencoba untuk push bagian mid lane, dan dari Hans ini playstyle-nya dari dulu gak berubah, bakal coba ngerusuh di jungle lawan, ngambil resource juga, dia pengen nge-trap sih. Ini kalau misalkan ada defense di bawah, saat dia pengen nyamperin ke arah si ininya, Hans bakal ngincar langsung ke arah Luochen, yang pasti mau gak mau ngebuang flash. Setelah dia ngebuang flash, itu Kagendra udah bisa ngegas lagi. Karena kalau misalkan mau ditabrak kayak tadi, jadinya nggak jadi blunder buat Kagendranya. Jadi dengan cuma invest Hans buat ngejar ke arah Luochen, itu flash pasti hilang dari di tangan si ini ya, Garonya. Iya, dan ini dari Onyx mereka cuma bisa untuk nahan aja sih. Soalnya kayaknya Garonya memang masih butuh item banget sih Lihan. Masalahnya kalau misalnya dunia kena poke damage terus sih repot juga ya. Iya berat. Berat. Dia harus punya flash kalau misalkan biar nggak ditabrak kayak tadi lagi. Dan kali ini udah enhance dari Tyron ya. Bakal coba di kontes tentunya, di mana movers udah half HP, bakal dikejar terus sama Boots. Masih ada Magma Slam juga. Out dibuang juga sama Vala. Ditarik keluar Tyron ini. Ada potensi buat di-steal tentunya sama Kagendra. Radiance udah keluar, bakal dibuka dengan Dream Realm langsung ke arah Vala. Masih ada Frigid Prison, langsung connect ke arah Wirao. Underlit Blade udah masuk dari Rage. Masih ada Destructive Deluge tentunya. Senko coba untuk membatalkan, Rage masih bisa live, punya pasif. Dia masih bisa heal lagi. Tapi kali ini ada Frozen kembali. Langsung ke arah Boots. Dan tumbang lelah langsung free hit masuk depan. Tremor Smash langsung masuk udah Frigid Prison. Coba untuk dapatkan lagi Garo yang free hit. Masih ada tower di tangan Onyx Esports. Pertukaran 1 untuk 1 kali ini. Wah, itu Boots juga hampir ke pick off sih sebenarnya. Kalau dia masih punya lifesteal, kalau dia nggak ada lifesteal mungkin itu bakal jadi beda cerita untuk Boots. Untungnya dia masih ada lifesteal, tapi Kagendra secepat mungkin mereka akan dapetin Tyrant-nya. Masalahnya Kagendra itu masih ada efek Tyrant ketika Onyx coba untuk ngelakuin poke tadi di area rivernya. Sayangnya hanya satu pemain yang bisa diculik dari sisi Onyx Esports, Kagendra. Mereka berhasil untuk nge-pick off Rage, sekarang mau nggak mau Rage yang bakal ngebuka badan. Sementara Lele kali ini solo kill ke arah seorang LCC, damage yang begitu perih. Maple Dance dan bahkan Little Step yang dimainkan oleh Lele ini ngebuat tentunya LCC cukup kaget dengan damage yang dimiliki oleh Lele. Iya, nggak bisa buat ditangkap ya pastinya ya sama pemain dari tim Onyx Esports. Paling targeting dari Garonya, tapi dengan adanya Lianpo ini berat banget buat didobrak karena pasti bakal ditabrak dengan Tremor Smash. Dan Wiraunya udah ke-zoning out aja tower bagian outer mid lane. Udah didapatkan oleh Kagendra. Mereka punya ada minion wave juga di atas dan juga di bawah yang lagi nge-push. Coba dipotong lagi jalannya Lele kali ini sendirian. Vala menjadi target utama kali ini. Harus mundur ke arah belakang. Coba untuk dapetin high ground di arah atas. Masih ada Garo harus buat nge-defense dari tim Onyx. Masih bisa ditarik ulur dan ada Overlord yang bisa dimanfaatin sama Kagendra. Iya, masalahnya 20 detik nih efek dari Tyrant masih dipegang oleh Kagendra dan Onyx Esports mereka masih coba untuk tarik ulur. Dream Bubble dibuka oleh Wirao. Rage mencoba untuk mempertahankan tower di area mid, tapi kayaknya memang bakal dilepas begitu aja karena memang minionnya juga udah berjalan masuk kali ini. Boots juga buka path of passing di area bawah dan sementara di area belakang lihat Lala, lagi-lagi LCC yang akan ditarget begitu saja. Dan sementara masih mau lebih, Hans maju ke area depan. Luochen hilang. Sekarang Onyx Esports bakal coba dipukul mundur. Wirao mencoba untuk mengejar ke arah Vala. Masih mau lebih, Boots bakal coba untuk mengcover dua pemain dari Onyx. Mencoba untuk menahan pemain-pemain dari Kagendra. Tapi lihat Boots tidak bisa bertahan terlalu lama terkena efek stun knock-up. Dan bahkan Kagendra akan berfokus ke arah kristalnya. Dan 1-0 diamankan oleh Kagendra. Yes, 1-0 game 1 Kagendra. Cuman gimana kalau ngomongin hero-nya di counter banget.